Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita coba setting ya. Kalau Anda ngerjakan di rumah bisa nggak apa-apa, seperti biasanya itu ya. Ini Linux saya sebagai server ya. LAN card-nya tak buat bentar. Jaringan internal. Ini kan ya, terus oke. Ya, oke. Ini sudah jaringan internal ya. Terus Windows sebelah saya jaringannya bukan NAT Pak Ihya, tapi yang internal juga. Namanya harus sama. Tadi kan ASJ kelas 11. Tingkat lanjut, ini kan tolak nih defaultnya Mas, dirubah menjadi isinya semua. Oke, kelihatan ya. Sebentar ya. Kalau sudah dijalankan. Mana dulu Pak? Yang Linuxnya dulu lah. Jalankan. Terus ukuran memorinya sesuaikan sama kemampuan laptop atau PC Anda ya. Jangan niru-niru misalkan Pak Ihya 8 GB, saya 8 GB, jangan ya. Sesuaikan sama spek komputer Anda lah gitu. Berarti nanti nyobanya pakai Windows 11 Pak? Iya gitu. Kalau bisa, kalau Anda punya laptop yang speknya mampu, lumayan lah ya, Anda install di VirtualBox Anda latihan ya. Jangan hanya kliennya pakai XP ya kan, sudah gak zaman. Jarang saya temui orang punya laptop OS-nya pakai XP gitu ya. Di tempat PSG-nya sampean Mbak, ada nggak ya komputer yang di kantor pakai XP Mbak? Nggak ada. Maksudnya gini, anak IT, orang IT kan harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang itu di masyarakat itu umumnya OS yang dipakai itu apa gitu. Windows 10 Pak. Ya udah, Anda harus belajar cara setting network di Windows 10 gitu. Kalau Anda belajar yang jadul-jadul nanti ya mohon maaf ya, nanti ketinggalan. Nanti Anda pas kerja dites sama perusahaan tempat Anda kerja nanti nggak bisa. Soalnya Anda dulu belajarnya yang jadul-jadul sih. Ya harus menyesuaikan ya. Cuma kalau mau belajar teorinya pakai XP nggak apa-apa. Misalkan Pak, saya pakai netbook Pak Intel Atom, memorinya cuma 2 GB. Pak, saya punya laptop aja alhamdulillah. Kalau buat latihan ya nggak apa-apa, wis XP nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen real, ya menyesuaikan ya. Oke. Kalau sudah ini jalan nggak ya? Oke, udah jalan. Sekarang saya masuk ke terminal. Oke. Terminal. Oke, saya masuk super user, enter. Ini sudah masuk root ya. Tak besari maximize, double klik. Oke, sekarang saya masuk ke saya ke Windows 7-nya, Windows 11. Mulai. Ini saya minimize saja. Ini servernya ya. Windows 11-nya mana Pak? Iya bentar, sabarlah. Gitu. Kalau misalkan servernya udah jalan, ini servernya udah jalan, kliennya ini sudah jalan, Windows 11 ini sudah jalan, maka kita pastikan dua makhluk ini connect. Gimana memastikannya Pak? Diisi IP, si Windowsnya dikasih IP, si Linuxnya dikasih IP. Berapa IP-nya Pak? Terserah Anda, mau buat latihan. Yang pasti gunakan IP private. Boleh kelas A, boleh kelas B, boleh kelas C. Cuman umumnya kalau untuk jaringan lokal ya kelas C gitu ya. Oke ya, saya kasih IP dulu ya, di Linux dulu saya kasih IP nano. Ini saya kasih IP, ini harus paham, harus hafal juga ya. IP saya misalkan ini ya, IP saya 172.120.52. Gak usah gateway, tak pageri. Berarti dipageri maksudnya dianggap nggak ada, dianggap komentar gitu loh ya. Netmax-nya ditulis seperti ini boleh, ditulis slash boleh. Berarti kalau ada siswa, ada tutorial, atau Anda pas ngetik, kalau pakai slash ya pakai slash. Kalau misalkan Anda nulis IP, misalkan IP-nya ini ya 172.20.50.2/24, maka Anda nggak usah ditulis bawahnya loh, nggak usah ditulis netmax itu, nggak usah. Kalau pakai slash, pakai CIDR ya pakai CIDR, gitu ya. Gitu. Jangan jadi dua-duanya, nanti error ya. Salah satu aja cukup satu aja nggak apa-apa ya. Gitu. Usahakan jaringan paham ya, subnetting paham ya. Ini tadi ada bukunya ya. Ini buku subnetting dulu, pernah kasih tahu lo ya. Di sini ada triknya juga. Gitu. Kalau setelah sini apa artinya gitu loh Mas ya. Itulah promosi dikit lah. Kalau sudah seperti ini kan otomatis kan /25 kalau yang ini ya. Nah, supaya Anda gak bingung, tak buat klik dulu Pak. Oke, ini tak buat 0 aja ya supaya /24. Ini ya.
Kalau sudah seperti ini disimpan, tekan F2. Tekan Y, tekan Enter. Udah? Dari sini ada pertanyaan? Enggak ya, paham ya? Oke. Terus IP yang lama di reset, dihapus, di reset. Ingat ya, di reset sama di restart beda loh ya. Oke. IP A, FL itu apa sih Pak? Flash. Flush, tulisannya flush tulisannya ya. ENP0, nah gini. Kalau sudah di reset, terus baru di restart. Apanya Pak? Interface-nya, networking, restart Pak Ihya. Oke, pastikan oke. Oke, beres. Kalau perlu ditulis. Sudah. Kalau sudah dicek IP-nya, IP A show ENP0 S3. Oke, ini IP-nya 172.20.50 2 IP Linux saya. Nanti Anda sesuaikan sama IP Anda masing-masing. Berapa Pak IP saya, Pak? IP sampai adalah 192.168 absen. Ya. 8 titik absen. Ya apa-apa ya. Kalau sudah selesai atau samain aja lah. Samain aja lah supaya Anda nggak bingung. Tutorialnya kan biasanya siswa lihat tutorial gitu ya. Samain aja lah. Berarti 8 ya. Oke, 192 Pak Ihya, iya sebentar. Oke. 192 168 8 absen saya 100 misalnya gitu ya. Udah lagi inilah ya. Oke, F2 Y enter. Hapus lagi Pak ya. Iya sebentar. Mana tadi? Hello. Oke, udah di restart. Ngerjakan gini ini, ngerjakan tugas saya yang 10 itu aslinya kalau paham ya. Kalau paham. 1 hari selesai sini ya. Termasuk yang anak kelas 3 itu. Tugas nggak selesai gitu ya. Kalau sudah kita cek IP-nya, diklik dulu Pak. IP A show ENP0 S3. Udah, IP saya adalah 192.168.800. Oke. Nanti Windows saya, oke, Linux-nya udah beres ya. Windows saya IP-nya harus satu network, Kalau di Linux-nya 192.168 networknya, maka di Windows-nya harus 192.168. Yang beda belakangnya Pak, pinter. Yang beda cuma host ID-nya. Belakangnya itu host ID-nya gitu ya. Gitu. Oke ya, beres Linux-nya beres ya. Ingat-ingat IP saya adalah 192.168.800. Kalau sampai yang 192.168 absen ya. Sekarang kita beralih ke Windows 11. Oke, ini kita double klik, kita besarin. Oke, seperti ini tampilannya, penampakannya. Kita masuk ke Ethernet. Tadi bukanya gimana Pak? Oke. WinR ncpa.jpl. NCPA itu kepanjangan dari Network Control Panel Applet.jpl. JPL itu counter panel, bukan capil, bukan ya. Tapi counter panel gitu ya. Enter, nanti muncul makhluk seperti ini. Nah, kita maximize. Maximize Pak Ihya, iya sebentar. Nah, gini. Oke ya. Kalau sudah, nah ini di klik kanan tak zoom. Ini di klik kanan. Sorry maaf, kalau nyambung ke proyektor nggak bisa di zoom. Ini kita klik kanan, properties, masuk ke IPv4, masuk ke use the following IP address. Ini kita kasih IP address. Ya, kita kasih IP address 192.168.8 titik. Tadi kan 100 nih. Ini misalkan 200. Ingat Anda kalau nyeting IP nggak harus urut. Ya, biasanya kan ada siswa yang apa ya, yang nggak paham. Temennya yang ini ada 2 komputer ya, yang satu IP-nya misalkan 192.168.2, sebelahnya dikasih IP 192.168.100. Katanya temennya ini salah, habis 2 kok 100, nggak apa-apa, kan satu network. Yang penting satu network. Ya memang sih idealnya ya urut memang 1, 2, 3 gitu, tapi nggak urut pun nggak apa-apa. Yang penting satu subnet, satu network gitu ya. Oke. Ya harus paham ini, harus paham subnetting lah pastinya ya. Kalau sudah, gak usah isi gateway, klik OK, oke. Sudah gitu aja, ngisi IP kan. Terus kita buka command prompt. Nah, di sini ini tak besarin aja ya. Tak besarin berarti properties fontnya berapa ya? 36. Berapa ya? Coba ini. Wow. Enggak apa-apa wis. IP config. Ngecek IP di Linux pakai di Linux. Di Windows pakai perintah ini ya, IP config Internet Protocol Configuration, enter, nanti muncul seperti ini. Nah, ini IP-nya ya 8200 ya. IP-nya Linux tadi 8.100. Pastikan Windows bisa ngeping Linux-nya atau sebaliknya.
ping spasi 192.168.8.100 enter. Replay, berarti udah connect gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Enggak ada. Sekarang ke Linux ya, ke Linux lagi, ke sini, ini Linuxnya gitu. Sekarang kita nginstal Apache dulu. DNS itu dia nggak bisa hidup tanpa Apache, sama sorry, DNS nggak bisa hidup tanpa web server ya, nggak harus Apache sih, Nginx juga nggak apa-apa gitu ya. Bukan sama kayak IP sama Subnet Max itu loh, IP sama Subnet Max itu bisa hidup semaput gitu ya. Kan bedanya situs smart, ini situs maput ya. Jadi IP mesti ada Subnet Max ya. DNS mesti ada web server lah ya. Web servernya nggak harus Apache lah ya, terserah Anda lah. Oke, sekarang kita install Apache dulu. apt spasi install min y Apache 2, ada duanya. Oke. Kalau udah diinstal, kita masuk ke cd spasi /var www.html. Soalnya file indexnya itu, filenya Apache yang halaman web itu mas, defaultnya itu disimpan di sini. Saya masuk dulu ke directory itu, masuk dulu. Nanti di rumah videonya dilihat lagi, diulangi lagi, semoga paham lah ya. Oke ya, yang penting pesan saya jangan terlalu banyak maksiat, terus memahami sing halal itu aja ya. Memahami campur bahan subhat ya, mohon maaf. Sulit ya, ilmu dekat sama itu ya. Sulit. Oke, enter. Udah beres ya. Di sini ada satu makhluk, kalau nggak tak edit. Oke, namanya index.html ya. Ini saya hancurkan aja, ini file indexnya kan, saya hancurkan aja. rm itu remove ya, rm index, tekan tab itu aja, nanti lengkap sendiri dia. Dihapus ya, berarti filenya ada satu. Pak, tak lihat di rumah itu lupa pas ngerjakan kok ada satu file namanya index. Ya nggak apa-apa, itu bawaannya. Ada kalau misal apa aja itu otomatis dapat bonus file itu lah ya. File itu nanti Anda hapus. Cara nggak punya gimana? Masuk dulu ke direktorinya. Oh, yang cd spasi var www.html itu Pak? Iya, pinter. Masuk dulu, kalau sudah dihapus, enter. Lah hilang Pak, pinter, dia hilang, namanya dihapus. Ya. Spasi min l. Total 0, berarti hilang Pak, pinter hilang. Terus buat lagi Pak, pinter gitu loh. Berarti nano index, namanya index.html. Gitu ya, enter, new enter, index.html, huruf kecil semua ya. Kebanyakan perintah Linux huruf kecil, kebanyakan ya. Enter. Kosong Pak, iya nggak apa-apa. Dan di sini Anda harus, ya nggak harus sih, soalnya Anda nanti kaji ya. Di sini kita masukkan script HTML, gitu. Kalau nggak paham ya cari di internet lah ya. Ini contoh ya, sederhana aja ya, gitu. Ini center, kayak kemarin lah ya. Ini contoh aja ya. Mohon maaf bagi yang pinter-pinter pemrograman web ya. Nah, ini apa Pak? Cupu ini Pak. Ya mohon maaf, kan sederhana. Ya. Oke, next. Selamat datang di website, gitu aja lah, sederhana aja, website. Tutup Pak, iya sebentar. Gitu. Gini aja, Mas TKJ aja sebentar. Ini center Pak, iya sorry. Ini grogi ya, boleh center, pinter boleh ya, center. Nah, satu nama sampean, misalkan nama sampean, nama siswa gitu aja ya. Oke. Center Pak, iya sebentar lagi grogi Pak. Oke, gini aja lah, F2 gitu. Oke ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita restart. Apache-nya di restart. /etc ini.d Apache 2. Jangan lupa duanya, jangan ditinggal Pak, kasihan dia. Hello, bentar. Mana tadi? Nah, ini restart. Udah restart, udah beres. Nyobanya gimana Pak? Nyobanya dari sini juga bisa. Atau dari klien lah, bisa nggak bisa, kan udah connect. Klien kan ini ya. Mana tadi ya? Buka browser, buka Chrome, gitu. Nggak harus pakai Chrome itu, terserah. Anda pakai Opera Van Java ya nggak apa-apa, nggak. Mozilla Firefox ya nggak apa-apa, sembarang. Ini nggak iso nggak Word, nggak iso ya. Ini diketik IP-nya siapa Pak? IP-nya Linux sampean. Pak, lah berarti harus udah connect dulu, pinter, udah connect dulu. Makanya tadi kan kita coba dulu. Kalau sampean nggak connect, Linux sampean sama Windows sampean nggak connect, sampai subuh nggak connect. Yes. IP-nya Linux sampai berapa Pak? Ya ini 192.168.8 titik absen saya 100. Enter. Nek entar gak paling mahal itu enter. Oke. Muncul.
Ini berhasil web server. Pak udah selesai, Mas Satrio udah selesai, beres. Nggak sampai 1 jam, nek paham. Nek gak paham, sak bulan gak mari-mari ya. Lanjut, sekarang yang DNS nggak sampai 1 jam. Berhubung saya jelaskan, ya sampai lah. Aku jelaskan boleh. Langkah yang pertama, diinstal dulu. Boleh apa langkah ini? Kata 4. Diinstal mari diinstal di setting, mari di setting disimpan, mari disimpan di restart, mari di restart dicoba. Bulet iku wae. Gitu. Kudu paham, tapi balik meneh. apt install min-y spasi aplikasi namanya apa, paketnya namanya apa. Kalau DNS itu bin 9 gitu, bin 9 enter gitu. Sudah saya install gitu ya, sudah terinstall gitu. Beres ya. 8:30. Oke, supaya adil tak hapus saja ya. Ini udah jadi ya, gak seru. Curang udah jadi Pak. Oke. Ya, cara nggak bisa gini. Soalnya kemarin ada yang tanya, jenenge itu Syahrul Ramadan, Syahrul Sobirin nggak salah, arek 3K1 ujian hari ini. Syahrul Pak Ilham, Ali Ma'ruf, Syahrul Khairuddin, istri Solihah janganlah. Syahrul mana Syahrul. Gini ketik aja lah Pak. Oke lah. Syahrul. Dia tanya nih. Mana tidak ya? Nah inilah. Ini. Saya mau tanya Pak, yang dulu remote awalan itu script apa? Ini kelas 3 Syahrul, K3. Sama mau tanya yang dulu remote server awalan itu pakai script apt remove, sekarang langsung pakai ini Pak. Apakah ini ya? Itu perintah buat apa Pak ya? Mimin purga. Ini perintah untuk menghapus, menguninstall. Anda bilangnya kalau di Windows di remove, di uninstall. Kalau di Linux pakai makhluk ini, pakai perintah ini gitu. Tak jelasin. Kalau ini apa kan customer service. Kalau yang ini. Kalau yang ini. Kalau untuk menginstal kita menggunakan perintah ini gitu. Ini Pak paham jadi ini. Fahimna jadi ini gitu. Oke lanjut. Sudah beres ya. Oke lanjut. Jadi ngerekam soalnya. Cara nggak punya gini, apt remove min purge min-y. Yang mau dihapus apa? Itu loh Pak, bin 9. Jadi diketik lah, kalau saya emosi, bin 9. Terus Pak, ya enter. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Semuanya butuh proses. Ya satu saat nanti film FTV langsung sak jam langsung jadian. Temenan yo 2 bulan gak jadi ya. Saya kan udah FTV ya, next. Terus ada peringatan seperti ini, tolong ditindaklanjuti ya. Jangan dibiarin, ya kasihan dia. Digantung ya, jangan ditindaklanjuti gitu ya. Kalau di ping, di DM dijawab, yo cuma menengahin gitu ya. Wes. Ini ada var change bin not empty. Ingat gak boleh alergi bahasa Inggris ya. Kalau ada lawan jenis bilang I love you paham. Taruh tulisan di badannya I love you paham, kerungu. Mbak I love you, I need you gitu ya padahal ya. Dihapus dulu yang var change bin. Cara nggak punya gini. Itu kan directory tapi nggak kosong, not empty, nggak kosong kan jadi hapus. Caranya gini. rm spasi min r gitu. Itu lokasinya kan dikasih tahu sama programmernya var change bin gitu. Udah enter, masa enter. Udah. Kalau sudah bawahnya lagi ada Pak warning Pak apa itu yang etc bin. Oke, sekarang dihapus rm panah ke atas Pak, kan ada bekasnya Pak. Oke, bekas itu mantan Pak. Oke, paham aku ya. Setelah ctc ikut mantan ke bekasku berarti. That's bin. Berarti etc bin. Kalau sudah di enter nyut gitu. Kalau sudah diulangi lagi Mas Mbak. Ini Mbak. Gitu. Udah lancar. Terus di sini ada perintah gini. Gunakan ini. Auto seperti itu ya. Diketik ya. apt spasi auto remove spasi min-y. Enter. Ya, kita tunggu dulu. Semuanya butuh proses. Yang terakhir pakai perintah ini Mbak, Mas. Auto clean. Ini kalau lomba cepet-cepetan, bukan gandeng-gandengan, cepet-cepetan. Min-y. Seret. Cepet bener maksudnya. Cepet salah ya, cepet bener. Udah beres ini? Yes, beres. Gitu. Ini masih dasar loh ya. Jangan punya pikiran berarti alah mek ngono to, gurung sampean ya. Nek lomba sampean ampun DJ sampean ya.
sing gampang-gampang. Kesan pertama begitu menggoda. Oh, alam yang ngono ya gitu. Iya, hanya ngono. Sorry. Gitu. Udah ya, lanjut ya. Saya dekatkan dulu aja ya. Kalau sudah, sekarang kita install lagi. Kan udah dihapus. Installnya tadi pakai perintah ini, ya, enter. Gitu. Nah, seperti ini. Pak, error Pak, gitu. Ya, dibenerin. Dia minta DVD kan ya. Oke, saya tampilkan dulu menu yang di atas. Seperti CTRL yang sebelah kanan sama C. CTRL tahan sama C, nanti muncul makhluk di atas itu. Menunya muncul. Klik, serut muncul. Berarti kita harus punya ISO-nya Pak, pinter. Anda harus punya ISO-nya. Yang harus sama dengan Linux sampean. Linux saya ini Linux Debian 10 64 bit kalau nggak salah. Kalau ngeceknya gini. LSB underscore release Pak. Min A. 10 berapa bit? Unim min A. 64 bit AMD 64 ya. Oke. Ini cara ngeceknya ya. Gitu, jangan sampai keliru ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Kita masukkan DVD yang ke 1 ya. Piranti drive optik. Ini udah DVD 1 ya. Coba lagi ya. DVD yang ke 2 ya, coba Mbak ya, saya nggak janji. Hello, oke. Master, ISO, Debian 10 ya, 64. Oke, saya masukkan DVD yang kedua, double klik, oke. Kalau sudah, besarin Pak ya, oke siap. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ketik perintah supaya DVD Debian 10 yang 64 bit yang DVD keduanya bisa dikenali sama Linux kita. Perintahnya ini. apt min cd-rom O-nya 1 diingat-ingat spasi add enter. Ini perintah buat apa Pak? Supaya ISO Linux Anda yang Anda pilih tadi bisa dikenali sama Linux Anda. Di enter, nyut. Tunggu bentar, sabar. Kalau sudah, ketik lagi perintahnya. Ini, ketik perintah tulisan enter, nyut. Nah, oke, beres. Dia ternyata minta DVD yang pertama. Anda lihat binary 1 itu maksudnya DVD yang pertama. Berarti harus punya Pak, harus punya. Kalau nggak punya, minta Mas Satrio. Itu kalau nggak mau minta ke Mas Satrio, download sendiri dari internet. Berapa giga? 3,7 gigaan lah atau 4 gigaan lah. Gitu. Oke, saya masukkan yang DVD pertama. Piranti drive optik, pilih yang DVD pertama Pak. Iya, sebentar. DVD pertama ini ya, double klik. Nah, wes, paksaan mau nyut. Ya. Besarin lagi nyut gitu. Itu linan, gampang kok ya. Wes. Kalau sudah di enter, nyut. Biarin dia kerja. Enter dulu Pak Ihya. Oh, kalau nggak mau, tekan Ctrl C. CTRL sebelah kiri. CTRL sama C. Oke. Ketik perintah ini tadi. Nah, apt min cd-rom spasi add. Enter. Nyut. Oke. Bersihkan layarnya pakai CTRL sama L. CTRL tahan sama huruf L. Nyut. Ketik perintah itu tadi. Perintah ini loh Pak. Buat install tadi loh Mas, diulangi lagi. Dia tadi nggak mau berhenti gara-gara dia nggak dikenali DVD-nya, tadi nggak dikenali. DVD 2 ternyata nggak ada di situ. Dia mintanya DVD 1. Oke, enter, nyut. Kita tunggu lagi. Dia jalan nih. Gitu, tunggu saja. Udah. Dia working. Nah, dia minta DVD 2. Berarti DNS tuh minta DVD 1 dulu baru DVD kedua. DVD keduanya kita pilih lagi, Ctrl C, piranti optik DVD 2. Klik paksaan mount, klik enter, nyut. Dia kerja lagi, Anda lihat, tak besarin. Gitu. Udah beres. Udah beres ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita install aplikasi namanya NetTool. apt spasi install spasi min y spasi net min tool. Gitu. Buat apa Pak? Ya buat aplikasi pendukung kayak misalkan NS Lookup, Gig gitu. Nanti ngetesnya pakai ini, program-program ini ya. Gitu. Makanya kalau Anda pakai ngetesnya pakai Gig gak mau, mungkin belum diinstal tuh. NetTool, enter. Udah beres. Sudah terinstall ternyata ya. Kalau sudah, sekarang kita setting. Nah, ini tak bilang bahwa DNS itu settingannya lumayan banyak daripada si Apache. Kalau Apache kan hanya ganti indeksnya aja kan. Kalau ini enggak, di sini ada
Ada 1, 2, 3, 4 file yang diedit. Ada 4 file yang diedit. File yang pertama ini, perhatikan ya, semoga paham ya. Katanya Gus Ali paham alhamdulillah, nggak paham alhamdulillah gitu ya. Pertama, langkah yang pertama habis diinstal, ingat instalnya harus lancar. Anda masuk ke direktorinya. Direktorinya namanya apa? Namanya apa, Pak? cd /etc bin. Bin, enter. Masuk ke direktori bin. Kalau udah masuk direktori bin, di sini harus ada 13 file. Kalau nggak salah loh ya, kita lihat ya. Saya lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ada 12 file. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Aslinya maksud saya, kita habis install, defaultnya itu 12 file. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 12 kan, 12 file. Gitu. Nah sekarang yang kita permainkan, yang kita modif, yang kita edit hanya 3 file. File yang pertama ini, yang named.com.local. Sorry, named.com.default main zone kalau saya ya. named.com.default main zone. Ingat-ingat. Saya edit dulu ya Mas. Nano spasi named tekan tab .de tekan tab. Nanti lengkap sendiri. Anda ketik 3 huruf atau 4 huruf depannya, tekan tab, nanti lengkap sendiri. Enter. Di sini ada 30 baris, yang Anda edit, yang Anda butuhkan. Yang Anda edit, yang Anda butuhkan aja. Oke, kita arahkan ke bawah sini. Ini, pas di sini Anda enter, gitu ya. Ya, secukupnya lah ya. Kasih jarak 1 baris lah ya. Di sini kita nyuntuh atasnya, formatnya aja. Formatnya kita contoh. Zona, ingat huruf kecil semua, zona, petik, kasih nama sampean, domainnya ingat nama sampean. Ketika Anda buat tutorial, Anda ngerjakan di sini atau buat tutorial, tolong domainnya Anda kasih nama sampean. Namanya misalkan nama saya misalkan Ihya gitu aja, contoh ya, jangan Ihya lah ya, famous nanti ya, jangan. Itu dia di YouTube nanti ya, Aladin itu aja ya, Aladin. .com, .net terserah Anda. Misalkan kita buat .com gitu aja nggak apa-apa ya. Ini contoh ya. Petik ini kurung kulawan. Tipe, nah ini kan ada bilang ada DNS master, ada DNS slave. Kita buat yang master dulu ya, master. Oke, file. Nyuntuh atasnya, formatnya sama kok, formatnya. /etc Pak Ihya, iya, jangan kebalik ya, terus ada slashnya loh itu. Bin slash, lah ini db.local, namanya nggak harus db. Namanya nggak harus db, Anda kasih db.ihya, db.aladin, db.cinta, terserah Anda. Tapi saya ingatkan konsepnya itu nggak harus db, nggak harus. Db itu database, nggak harus. Misalkan kasih nama Aladin, nggak apa-apa. Aladin, nggak apa-apa. Apakah namanya harus sama dengan nama domainnya? Ya enggak sih, tak kasih nama, mempermudah kita gitu Mas. Kasih nama bukan Aladin ya, misalkan Sopo Azril, ya nggak apa-apa. Ya. Intinya nggak harus sama lah ya. Tak tulis aja supaya Anda nggak nganggap harus sama ya. Beda nggak apa-apa ya. Oke. Ini ya, tak beda mah. Titik koma, ingat ini cerewet. Gini. Kurang titik koma nggak gelem kok ya. Oke, beres. Yang pertama ini namanya DNS. Ini namanya DNS forward. Yang ini ya, yang ini namanya DNS forward. File yang Azril itu loh, Azril itu namanya DNS forward. Gitu. Nanti kita buat DNS forwardnya. Ini pasti belum, masih namanya aja, belum filenya ya. Lanjut yang bawahnya. Yang bawahnya ini saya enter Mas di sini. Pak, apakah kalau ngetik harus di bawahnya ini Pak? Ya nggak harus ya, nggak harus. Sampai tak kasih tahu di sini tuh supaya iki nyonton di skrip kok apa lo? Nyonton dukure. Zona petik. Itu kan 127 kan? IP saya tadi berapa? IP saya tadi kan 192.168 titik absen kan. Lah ini Anda balik Mas. Ini ketentuan internasional ya, bukan saya yang buat aturan. Dibalik, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Sisa kan 1 angka. IP saya tadi kan 192.168. Yang belakang udah ditatik iki. Yang absen sampean udah ditatik, biarin. 3 ini Anda permainkan, diwalik. Sing ngarep nemburi, sing mburi ndok ngarep. Diwalik. 192.168.8 berarti 8 disik diwalik 8.168.192. Ingat formatnya harus seperti ini ya. Titik
Tunggu ya, lihat in min addr dot arpa petik harus persis ya. Ini tipe master file pak file etc/bin. Apakah lokasinya harus di bin? Nggak harus. Kalau pengen aman, Anda kalau membuat DNS server, saran saya jangan di bin. Soalnya udah ketahuan defaultnya di mana gitu loh. Tapi buat latihan ya default aja. Di sini juga tulisannya DB117. Anda kasih DB192 juga nggak apa-apa. Nggak harus angka juga. Gitu. Namanya terserah sampean. Misalkan IPQ juga nggak apa-apa. Terserah. Yang penting sampean hafal. Oh iki pasangan iki. Contoh ya. IPQ itu pasangan ini 81 ini. Oleh Azril pasangannya kalau Aladin itu kudu paham. Lah biasa nih milih gampang nih dipadakno. Misalkan Aladin 8 db.8 gitu. Padahal sini nggak ngono sini ya. Oke ya. Tak buat IP gitu aja ya. Yes, ini. Terus petik. Terus titik koma. Kurung awal, titik koma. Udah seperti ini. Ada pertanyaan? Ya ada. Ini cuma nama ya, belum filenya. Ingat di situ ada dua file namanya, dua nama Azril sama IP. Ingat. Kita simpen, tekan F2, tekan Y. File yang pertama udah di setting, named.com.default main zone. Ingat kalau saya tanya Mas, kalau kita mau nyeting DNS server ada berapa file yang di setting? Ada 4 file Pak. Yang pertama apa Mas? named.com.default main zone. Yang kedua apa? db.127 Pak. Yang ketiga apa? db.local Pak. Yang keempat apa? resolve.conf. Kok pinter Mas? Nggih Pak, sekolah IPM gitu, bilang gitu. Moga-moga paham lah ya. Next. Sekarang kita buat file yang db.127. Buat filenya gimana Pak? Kita copy aja filenya. Berarti cp spasi db.127 di copy dengan nama IP. Jadi kan namanya IP kan. IP pasangannya IP. Nek tadi di template tadi Anda buat db.192, maka di sini ya cp spasi db.127 spasi db.192 gitu. Oke, beres. Enter. Oke. cp spasi db.local. Ini kan namanya lokal kan jeneng kan huruf kan. Pasangannya karo Azril, Mam. Oke, Azril. Enter. Oke. Kita sudah ngopi filenya. Ini belum ngedit, cuma ngopi nama filenya. Ngopi filenya, sorry ini. Kalau sudah, sekarang filenya dibuka. IP filenya dibuka. Lalu spasi IP. IP-nya dibuka. Kan IP itu tadi kan ngopi teko db127 kan. Habis di copy filenya dibuka filenya. Enter. Tenang, ini sih gampang DNS. Ono meneh sing luwih angel, apa jenenge? Bukan angel, sing luwih akeh settingane yaitu VPN, luwih akeh settingane tambah. Ada Pak pelajarannya, ada, cuma di kelas 3 VPN gitu. Tunggu tanggal mainnya lah ya. Siap-siap nih jangan praktek AIJ atau ASJ ngombe vitamin, ngombe susu sing akeh gitu ya. Ya fresh, ya gak ngeluh sirahe ya. Nose dinyalakno nose gitu ya. Sekarang IP-nya diganti. Ini kan IP. Maka di sini yang local host Mas, yang local host itu Anda ganti nama sampean. Yang local host Anda ganti domain sampean. Caranya gimana? Masa ganti situ-situ, Pak? Enggak sih. Cara seperti apa? Pakai replace. Di bawah itu ada menunya, Mas. Yang bawah ini ada write out, get help, exit dan lain sebagainya. Anda tekan gini, Ctrl CTR sama tanda garis miring yang backslash. Yang backslash. Atasnya enter. CTRL sama backslash. Itu muncul begini, search to replace. Kita akan cari kata yang mau kita ganti. Local host itu nanti enter. Kita ganti nama domain kita tadi aladin.com. Enter. Jerat. Mau diganti situ atau KB all. A kan yang ditebeli huruf A kan itu. Tekan A. Jerat berubah semua. Gitu. Kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, sama. Memang harus sama memang. Lah, enggak, memang harus sama. Terus yang IP-nya kan bukan ini ya bisa men. IP kita tadi kan 192.168 jadi absen kan. Ini ada tulis absen sampean. Kalau saya kan 100 gitu. Iya, gitu. Udah ya beres ya. Kalau sudah disimpan.
disimpan. F2 tekan Y, enter. Beres? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita edit yang Azril. Nano spasi Azril. Enter. Isinya hampir sama. Anda lihat di sini sebentar, tak buka yang IP. Kalau yang IP dukung oleh NSPTR ya. NS itu name server, PTR itu pointer record. Ya, kapan-kapan tak jelaskan bedanya apa. NS sama PTR itu nih IP. Oke, tak tutup. Kalau yang Azril isinya bukan NSPTR bukan, tapi ini NSA. Itu address misalnya gitu. Kalau A-nya 4 kali itu untuk IPv6 pakai heksadesimal. Nah kan kita nggak pakai IPv6 deh, daripada fitnah kita hancurkan. Yang bawah kita hapus. Gitu. Ini IPv6 gitu. Kan kita masih pakai IPv4, kita pakai desimal 192.168. Terus ini kita edit localhost, kita ganti menjadi domain kita. Sama, control sama backslash localhost sama aja, enter. Kita ganti namanya Aladin, domain kita namanya apa tadi? aladin.com. Enter. All semuanya tekan A, jret. Udah ganti. Pak, ini bukan IP saya, Pak. Lah, yuk kita bertahap. Sekarang ganti IP-nya. Ganti IP-nya. IP sampai tadi berapa? 192.168.8 Ini kalau saya. Ingat kalau domain buri ini wajib ada titiknya kalau domain aladin.com titik. Nah, titik sampai hilang nggak iso, nggak error nanti hasilnya. Khusus domain. IP, kalau IP nggak pakai titik belakangnya ya. Kalau sudah seperti ini tekan F2 disimpan, F2 tekan Y. Beres. Named.com.default mention beres. db.local beres, db.117 beres. Kurang satu file lagi. Namanya resolve. Nano spasi /etc resolve tekan tab, tekan tab, jrut. Lengkap sendiri. Terus enter, nyut muncul makhluk seperti ini. Di sini kita edit. Ya, kita edit. Kita hancurkan aja ya, daripada fitnah kita hancurkan aja lah daripada fitnah. Di sini ada isi tiga baris. Apa aja? Yang pertama ini. Yang pertama adalah search aladin.com. Yang kedua adalah domain aladin.com. Pak, iya. Yang terakhir name server, nama server, huruf kecil semua ini, nama server. IP-nya berapa? IP sampean. IP Linux Pak, pinter IP Linux sampean. 192.168.8 absen saya ini, Pak. Oke, monggo. Kalau sudah, Pak, udah disimpan, F2 tekan Y, Pak, pinter. F2 tekan Y, enter. Udah 4-4-nya, Pak. Oke. Kalau 4-4-nya udah beres, di restart. Ingat ada 4 langkah tadi ya. Iya, 4 langkah ya. Diinstal. Sudah, Pak. Setting sudah, Pak. Disimpan sudah, Pak. Di restart. Udah, Pak. Yang kelima dicoba. Sekarang kita restart. /etc. Ini adalah perintah untuk ngerestart DNS server, ya. Perintahnya beda dengan saya, nggak apa-apa ya. Ini salah satu perintahnya aja. Perintahnya macam-macam sih. Kalau saya pakai ini. init.d bin 9. Restart. Enter. Harus oke, nggak boleh warning, nggak boleh violet. Harus oke. Beres? Ya. Kalau sudah oke, kita tes lah. Ngetesnya macam-macam, Pak. Ngetesnya ada tiga cara. Kalau saya, yang pertama pakai ping spasi aladin.com. Harus bisa di ping. Harus di ping itu bisa itu maksudnya replay. Replaynya harus IP Linux sampean. Kalau saya tadi kan gini, 192.168.8 kan. Kalau di enter kudu replay. Kudu muncul IP nih. Kita lihat. Anda lihat 192.168.100 udah bener. Linux itu beda sama Windows. Linux itu ngepingnya pada karo mikrotik. Dia nek gak diberhentikan dia gak mau berhenti kan. Kok Pak terus menerus? Iya Linux. Memberhentikannya pakai apa? CTRL sebelah kiri, CTRL sama C gitu. Klikkan dulu Pak ya, sorry. CTRL sama C. Memberikan layar pakai sampo clear bisa, pakai CTRL sama L bisa. Terserah sampean. Bisa. Ya. Caranya macam-macam, nggak sama dengan saya nggak apa-apa ya. Tutorialnya lihat di YouTube-nya orang lain juga nggak apa-apa. Lihat di websitenya orang lain juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, pertama di ping, muncul IP-nya sesuai dengan IP sampean. Kudu replay. Yang kedua ngecasnya pakai ini, NS lookup. Enter. Kalau NS lookup muncul error, command not found misalkan, itu kemungkinan belum diinstal. Misalnya gimana tadi? apt spasi install spasi minnya spasi net min tools ono S simbol ini. Gampang ini Mas. Yes.
Terus saya munculin ngono Pak, munculnya lebih besar Pak, santai tenang, kalau saya emosi. Di sini sampean ketik IP ini Linux sampean. Caranya gini, 192.168. Nah, diketik IP muncul domain, diketik domain muncul IP. Mosok ya, gak percaya, dicoba. Muncul domain. Nah, diketik IP, nah diketik domain muncul IP waliane. Mosok, coba. Aladin.com. Oke, beres? Wis. Cara yang ketiga apa Pak ya? Cara yang ketiga nyoba metu dhisik iki, exit. Cara yang ketiga nyobain gawe dik. Pakai dik. Dik. Kalau Anda nyobanya pakai IP, maka wajib ditambahkan makhluk, wajib ditambahkan parameter, wajib ditambahkan argumen namanya min-x, x kecil. Kalau nyobanya pakai IP. Dik spasi min-x spasi IP-nya Linux sampean berapa? 192.168.8 Pak Ihya sebentar. Enter. Anda lihat nanti ada tulisan namanya nih, status. Ingat statusnya kalau bener loh ya. Munculnya gini, status no error kalau bener. Anda lihat di atas nih Mas. Status no error. Tadi bener. Kalau error ya berarti harus salah lah. Buku orang titik komai, bung kuali, buka paham. Pak nek nyoba gawe IP lah Pak ya. Nek nyoba gawe domain Pak. Nek gawe domain gak oleh gawe min-x, gak boleh pakai min-x. Ya apa hasilnya Pak ngene? Tetap mari perintah mesti spasi. Aladin.com Pak, ya sik ta. Status no error. Ini lo ndukur iki lho Mbak. Ha. Ndelok ngene sampean rek, ya wis. Pun beres. Nah, nek wis dicoba mari, saiki nyoba teko klien. Nah, masalahnya ngene. Nah, iki masalahnya. Kebanyakan siswa itu kalau buka network connection ini, tak takoki gini, klik kanan, properties, IPv4, tak tanyain. Hello. Oke. Mbak, kena apa? Mas, kena apa kok gateway ini diisi? Ten buku ngoten ya jari ngono. Jawab pertama aku enggak seneng. Ten buku ngoten ya jari gitu. Atau nomor loro, Mas, kena apa DNS kok diisi? Terus lari-lari ngoten ya diisi jari enggak, jawaban sampean. Yang logika apa? Gini Mas, gateway itu diisi kalau jaringan sampean, kalau komputer sampean nyambung ke makhluk yang namanya router. Nah, do omah sampean gak nyambung router, gak usah diisi gateway ini. Contoh, 2 buah PC, pengen baca jaringan peer to peer, ngeping ini, transfer data. Yang diisi itu cuma IP subnet max. Yang sebelah juga gitu, IP subnet max. Gateway gak usah diisi. Kenapa Pak ya? Kan gak nyambung router. Nek nyambung router diisi. Bukan kenapa kok gateway diisi bos pokoknya bukan gitu. Harus tahu kan nanti kaji. Lah sama dengan ini, kalau ini Mas, berhubung kita sekarang belajar DNS, maka DNS diisi untuk ini. Iki biasanya arah-arah berhubung terlalu nafsu, hasilnya kayak gini, gak diisi yo, iki gak diisi lo ya. Silakan dicoba dalam YouTube, nyoba ping. Iya jari ini memang, jari ini guruku mang di ping nyoba dicoba ping spasi aladin.com. Kok gak kena ya Pak? Bijuan berarti, oh enggak bijuan. Apa bijuan? Kok gak bisa Pak? Soalnya DNS kudu sampean isi. Oh, soalnya gak dikandani wong elek gak percaya. DNS iki mang isiin dhisik kan belajar DNS. DNS sing di Pak ya iki lho, IPv4. Ini sorry iki Pak ya. Disikar karo ini situ ae. Situ wis cukup lah, gak usah teraka. Iki diisi IP ini sapa? Ya IP ini nupean. 192.168.800. DNS diisi baru diisi. Nek gak nyambung DNS juga usah diisi. Gitu. Semuanya ada alasannya, bukan sepokoknya bukan. Oke. Nek mari dicoba, ngefek gak dicoba. Ping spasi domain. Iya makanya dikandani wong elek gak percaya. Mari ngono nyoba yang terakhir, Pak diri mrene Pak, nduk kene dicoba lho kene nih. Kata baru ketik aladin.com. Muncul itu domain sampean. Oding lo bisa. Udah selesai nih DNS server, Mas, udah selesai, Pak ya udah selesai, ditulis tanda tangan. Gak sampai sedino, gak sampai. Nek digarap, berarti sing garap bukan sing pinter bukan, nek gelem garap mari. Nek gak gelem garap wis wae mari lak mari kono, Mas. Tugasnya kok nek gak digarap gak mari. Baik. Demikianlah tutorial cara menginstal dan konfigurasi DNS server di Linux Debian 10 dengan klien Windows 11. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.